Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita melanjutkan diskusi tentang metode penelitian. Kali ini aku ingin cerita tentang perbedaan antara pengertian metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Baik, mungkin secara umum saya akan cerita tentang metode penelitian kuantitatif. Sebagaimana namanya, metode kuantitatif itu suatu metodologi yang mudah diukur karena kuantitatif itu lawannya adalah kualitatif. Kalau kuantitatif itu angka-angka itu mudah diukur sehingga dan itu sudah lama digunakan oleh kaum peneliti dunia. Makanya dia relatif disebut juga sebagai metode tradisional. Per definisi adik-adik bisa baca, metode kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dari fenomena serta kausalitas dan hubungan antara fenomena tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Oke, itu per definisi. Kalau adik-adik nanti skripsi bisa mensitir kata ini. Jadi, tapi nanti lebih dalam akan kita jelaskan di slide berikutnya. Metode kuantitatif, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini merupakan metode tradisional. Maksudnya ini sudah dipakai cukup lama, sudah menjadi satu kebiasaan bagi para peneliti untuk menggunakan metode ini. Saya yakin nanti adik-adik kalau skripsi sebagian besar akan menggunakan metode tradisional ini karena relatif lebih mapan, lebih mudah untuk adik-adik yang baru memulai menjadi peneliti untuk menyusun skripsi atau tugas akhir. Ini dinamakan juga sebagai metode positivistik karena berlandasan pada filsafat positivisme. Nanti filsafat positivisme nanti tak jelaskan belakangan. Rada susah kalau urusan filsafat itu. Kemudian bisa disebut juga sebagai metode saintifik atau ilmiah karena memenuhi kaidah ilmiah konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis. Ingat pembahasan kita sebelumnya tentang metode ilmiah itu apa saja. Konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Kalau adik-adik sengaja saya tulis dengan warna hitam bold, kalau adik-adik sulit untuk mencari itu silakan nyari di Google. Kemudian disebut juga sebagai metode discovery karena dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai berbagai iptek baru. Oke, kita lanjutkan saja pembahasannya. Nah, tadi yang tak ceritakan ada filsafat positivisme. Filsafat positivisme itu memandang realitas gejala fenomena itu dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan punya hubungan sebab akibat. Oke, agak susah di sini, saya nggak cerita banyak di sini, nanti kita masuk di pembahasan lebih detail. Nah, yang paling penting adalah proses penelitian bersifat deduktif. Jadi untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori dulu, baru dicarikan perumusannya dan ketemu hipotesis dan itu diuji. Jadi teorinya sifatnya deduktif dari teori dulu atau perumusan yang sudah ada dicarikan satu perkiraan hipotesa semacam perkiraan yang diyakini benar, diuji, maka dari ujian itu bisa benar, bisa salah. Jadi pendekatannya agak berbeda dengan kualitatif. Nanti kita akan bicara tentang metode penelitian
kualitatif. Nah, hipotesis nanti akan banyak kalau di metode penelitian kuantitatif. Dia bicara hipotesis atau prasangka yang diuji. Bahasa sederhananya mungkin itu. Ya, hipotesis diuji melalui pengumpulan data di lapangan. Jadi dari situ nanti akan diuji. Nah, lagi pengumpulan data diperlukan instrumen penelitian. Apa instrumen penelitian? Nanti kita bicara banyak tentang instrumen penelitian ketika kita membahas masalah metode kuantitatif lebih detail. Cuma kalau barangkali agak runyam dengan instrumen nanti kelihatan ketika kita bicara metode kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisa secara kuantitatif dengan statistik deskriptif atau inferensial, sehingga disimpulkan dari hipotesis itu benar atau tidak, seperti sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Ini beberapa istilah yang barangkali baru dengar. Kalau adik-adik pengen jelas silahkan googling. Kalau enggak, telan aja dulu, karena sebetulnya kalau semua kita kuasai kayaknya kita berat banget. Jadi sebagai pemula mungkin beberapa istilah tolong dibiasakan saja. Satu saat kalau pengen mengetahui lebih jelas ya kita cari. Tapi sengaja saya kasih bold supaya itu menjadi perhatian adik-adik sekalian. Nah, penelitian kuantitatif lazimnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Sampel ini penting karena di metode kuantitatif sampelnya banyak. Jadi objeknya akan banyak sekali dan bisa jadi kemungkinan kita tidak bisa mengambil semuanya. Makanya harus dilakukan secara random. Random itu acak tapi terstruktur. Nanti ada teori tentang pemilihan random juga juga barangkali yang akan kita bicarakan. Nah, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi di mana sampel diambil. Ada barangkali pernah lihat quick count. Apa bedanya quick count sama perhitungan KPU yang resmi, yang metode hitung mulai dari PPS sampai ke pusat. Quick count itu hasilnya demikian cepat, akurat, karena memiliki metodologi penelitian yang sangat bagus, sehingga hasilnya sangat representatif. Bahkan istilahnya tingkat kesalahannya barangkali 1 atau 2%. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya kenapa pemilu yang mahal-mahal ini tidak dilakukan secara sampling. Nah, itu urusan politik agak berbeda. Tapi Anda boleh bertanya, sebetulnya dengan penelitian kuantitatif semacam quick count itu sebetulnya sudah bisa mewakili hasilnya kira-kira tidak jauh beda dengan hasil konkretnya. Nah, boleh bertanya, tapi jawabannya bisa panjang sekali. Bisa kita diskusikan, bisa tidak, karena itu wilayahnya udah wilayah yang menarik. Tapi sebagai peneliti awal, pertanyaan itu sangat menarik untuk didiskusikan. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Lagi kalau kita perbedaan antara perhitungan pemilu KPU dengan quick count ada di sini. Kalau quick pemilu barangkali KPU itu benar-benar dihitung dari bawah. Kalau diteliti secara kuantitatif, dia hanya mengambil sampel-sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, kemudian dianalisis dengan statistik atau secara kuantitatif. Nah, instrumen menjadi penting. Apa itu instrumen? Nanti kita bicara lebih jauh. Nah, pada umumnya metode kuantitatif digunakan untuk survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data tentang karakteristik sesuatu. Seperti yang disampaikan di atas,
untuk survei ini digunakan untuk menguji beberapa hipotesis atas sampel. Mungkin juga nanti kalau mahasiswa teknik informatika metode penelitiannya kuantitatif, tapi barangkali tidak survei, tapi lebih ke arah eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apa mana? Variabel independen dan variabel independen. Nanti kita bicara di belakang. Pokoknya ada variabel independen dan dependen. Independen itu berarti hasil kalau perlakuan dan variabel dependen itu hasilnya. Jadi kalau ya udah nanti kita bicara berikutnya. Karena kita akan bicara nanti banyak di eksperimen ini. Selanjutnya kita bicara tentang metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah digunakan untuk meneliti suatu objek dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau gabungan, kemudian dianalisa secara induktif atau kualitatif. Ingat ada deduktif, ada induktif. Kalau deduktif itu teorinya sudah ada, kemudian dibuat hipotesa, dibuat semacam prasangka, diuji. Kalau induktif tidak. Induktif itu dicari, dibuat nanti kesimpulan, jadi bersifat kebalik. Nah, bersifat generalisasi, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Nanti akan kita bicara di slide, di video berikutnya, lebih detail tentang perbedaan ini. Tapi ini sekarang dasarnya dulu, metode kualitatif disebut juga sebagai metode baru karena memang baru, memang jarang yang melakukan penelitian ini. Metode baru karena popularitasnya belum lama, masih baru. Metode post-positivisme karena berlandasan pada filsafat post-positivisme. Apa itu belakangan nanti. Metode artistik karena proses penelitian bersifat seni atau kurang terpola. Interpretatif research karena hasil penelitian bersifat interpretasi data yang ditemukan di lapangan. Atau dianggap sebagai metode naturalistik karena penelitian dilakukan secara naturalistik alamiah. Di sini tidak ada eksperimen karena dia konkret nyata. Nah, ini yang tadi tak sampaikan. Filsafat post-positivisme adalah paradigma interpretatif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang bersifat interaktif, resiprokal. Jadi ada timbal balik. Kalau yang tadi bersifat satu arah, ini bersifat dua arah atau bahkan lebih. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, berkembang apa adanya. Tidak dilakukan manipulasi objek, kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Instrumen penelitian adalah human interest. Lagi human interest peneliti itu. Instrumen penelitiannya itu adalah peneliti itu sendiri. Apa instrumen nanti deh? Kita bicara rada konkret, pokoknya ada lah. Sebagai instrumen penelitian, peneliti harus memiliki bekal dan wawasan yang luas. Karena itu tadi, barangkali kamu sebagai pemula, saya tidak sarankan untuk memakai metode kualitatif. Karena bekal dan wawasan yang harus dilakukan oleh peneliti, kamu sebagai peneliti itu harus sudah mapan. Kalau kita belajaran janganlah, mending yang kuantitatif, itu lebih simpel. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam, teknik pengumpulan data bersifat triangulasi. Jadi ada tiga pihak yang saling mempengaruhi, triangulasi. Triangulasi menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan dan simultan, bareng. Jadi ada sebab akibat. Analisa data bersifat induktif,
data dari lapangan dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Fungsi metode ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna. Ini penting banget untuk disampaikan karena lebih ke arah makna bukan sekedar data. Makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya atau nilai di balik data yang sebenarnya. Nah, Math Quality tidak menekankan pada generalisasi tapi ke arah maknawi. Generasi penelitian ini disebut transferability. Oke, barangkali itu secara umum. Kalau masih merasa bingung, sebaiknya nanti kita diskusikan atau memberikan contoh-contoh yang agak konkret atau nanti barangkali di grup WA akan kita sampaikan, di asisten dosen nanti akan mendiskusikan contoh-contoh konkret antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.